Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kita masuk ke section 3 masih. Sebelumnya kita udah belajar gimana cara ekstrak widget ya. Jadi kayak gini, kita ekstrak widgetnya persatuan. Jadi kita menggunakan satu buah kelas aja, nanti kita lempar parameternya ke dalam konstruktor kelas kita. Seperti ini, gitu ya. Cuman permasalahannya adalah gimana caranya kalau misalnya kotak ini kita mau buat banyak gitu. Misalnya kita mau ada 100 atau nggak usah ada teksnya deh. Misalnya di sini tulisannya kotak ke-1 aja, kotak ke-1, kotak kedua dan seterusnya. Misalnya kayak gini nih. Di sini ada kotak atau nggak gini, kita duplikat aja. Kayak gini ya. Ini pakai shortcut ya. Command D kalau bagi macOS. Ini kita langsung banyak kayak gini. Nah, ini kita ganti. Sorry, kita pasang kayak gini aja dulu. Di sini kita buat kayak gini. Oke, misalnya kayak gini ya. Nah, ini kita hapus dulu nih. Di sini misalnya ada tulisan teks atau kotak satu, misalnya kotak satu, kotak dua dan seterusnya. Misalnya kayak gini, kotak satu, kotak dua dan seterusnya. Ya, gimana caranya kita kalau misalnya mau pasang kotak sampai 50 kotak? Nah, ini kan repot ya kalau misalnya kita buat manual kayak gini juga kurang efektif ya. Meskipun udah diekstrak widget tapi kurang efektif. Ini baru 6. Kalau misalnya bikinnya sampai 50 gimana? Banyak banget kan? Nah, misalnya warnanya jangan pakai warna kayak gini. Misalnya kita pakai random. Nah, gitu gimana? Caranya adalah kayak gini. Jadi, si kotak ini kita buat list di sini ya. Kita bisa buat list sebenarnya. List ya. List di sini ada datanya list of kotak warna ya. Jadi datanya adalah list kotak warna. Di sini adalah data ya, misalnya data atau enggak seluruh item, all item segini boleh ya. Nah, di sini adalah menggunakan list kayak gini. Jadi ini sebenarnya kita bisa menggunakan list generate ya. List titik generate. Nah, kita mau berapa banyak generate-nya? 10. Oke, boleh kayak gini. Nah, di sini karena dia list of kotak warna, bisa kita pasang kayak gini satuan ya. Kita cut aja, kita pasang di sini. Nah, ini bisa ya. Kotak satu, kotak dua dan seterusnya. Bisa nih kayak gini nih. Kalau ini kita save, oh ini ada error. Jadi di sini mungkin kita kasih final. Tetap constnya nggak boleh karena kita menggunakan generate ya. Mungkin idenya adalah kita di sini kita hilangkan aja nih konstruktornya karena nggak kepake kan. Kalau mau ada konstruktornya kita bisa, ya udah biarin kita hilangkan aja. Misal kayak gini. Ya ini nggak jadi error nih. Cuman permasalahannya adalah di sini. Di sini masih ada error, children dan lain sebagainya. Nih kita kosongin dulu aja. Kita menggunakan all item ini. Jadi ini list of widget kita bisa pasang di sini. All item. Nah, ini warna merah semua nih. Gimana kalau kita mau random? Kalau kita mau random, sebenarnya kita bisa menggunakan colors yang kayak gini ya, from RGB, ARGB. Nah, ini A-nya alfanya itu 255. Nah, red green blue-nya kita buat random ya. Kita bisa menggunakan fungsi random kayak gini ya. Kita enter aja. Jadi ini harus mengimport .mat, kita enter. Nah, ini nanti kita disuruh import .mat. Random dari 0 sampai next integernya adalah 256. Jadi next integer 256 ini nggak bakalan masuk ke dalam hitungan. Jadi kita ngerandom dari angka 0 sampai ke 256 gitu. Misalnya ini kita copy lagi, ini buat rednya, ini buat greennya, dan sini adalah buat blue-nya, ya, buat birunya. Kita save. Nanti kita ini kotaknya kotak satu kalau kita restart dia akan seperti ini. Nah, ini warna-warni nih ya. Warnanya warna-warni. Kalau kita mau tentuin dari mana, kita misalnya di sini dari 100 ya, dari angka 100 deh, jangan dari 0 banget gitu. Terlalu banyak variasinya. Misal kayak gini. Kalau ini kita save, kita restart, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia dominan ya kayak gini ya. Red, green, blue-nya warnanya seperti ini. Atau kita mau tambahin lagi misalnya dari 200 deh. Kita save, warna 255, warna terang gitu ya. Warna terang bisa kayak gini. Oke. Nah, ini adalah tulisannya masih kotak satu. Kita mau kotak tergantung sama indeksnya. Ya, bisa nih kita kayak gini. Jadi kita dapat indeks sebenarnya, indeks kayak gini. Nah, ini kita mulai dari 0 ya. Karena kita list itu mulai dari 0, kita bisa tambahin 1 di sini.
tambahin 1. Nah cuman ini nggak berlaku kalau pakai string interpolation, kita harus bungkus dulu biar dia dieksekusinya barengan. Kita save, baru dia indeksnya dari kotak 1, kotak 2 dan seterusnya. Nah kayak gini bisa nih ya, sampai 10 ya. Ini adalah salah satu caranya. Gimana caranya kalau misalnya kita ini kan udah langsung berupa widget ya, kotak warna. Gimana caranya kalau misalnya kita berbentuk data aja. Contoh data itu adalah sebuah mapping. Misalnya kita list dari map ya, dari sebuah mapping string dynamic, misalnya kayak gini. Dynamic, misalnya kayak gini. Ini adalah data, misalnya kayak gini. Datanya itu adalah list of dynamic. Contohnya adalah seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Misalnya di sini adalah tulisan teksnya. Teksnya misalnya warna merah ya. Nah, terus kemudian di sini ada colornya. Colornya kita bisa pasang colors gitu misalnya. Colors.red. Misalnya kayak gini. Ini baru satu data. Ini bentuknya bukan widget ya. Ini berupa data kayak dari database gitu. Nah, misalnya ini baru satu. Nah, misalnya kita copy, ini kita punya data kedua ya. Atau kita mau random kayak gini juga boleh. Misalnya kalau mau random berarti kita buat aja list titik generate. Ya, kita bisa nge-generate misalnya kita punya ada 10 data juga. Cuman di sini bukan berupa widget. Nah, di sini berupa mapping. Nah, kayak gini bisa ya. Jadi apa yang kita mau mapping? Kita mau mapping sebuah teks misalnya. Ini adalah judulnya. Judulnya itu adalah kotak 1, kotak 2 dan seterusnya. Kita buat kayak gini aja. Dari indeks kita plus 1 ya. Indeks plus 1 kayak gini. Nah, kemudian warnanya, colornya kita bisa menggunakan ya seperti ini. Color RGB. Kita copy. Ini kita pasang kayak gini. Ya, ini bisa nih. Ya, ini adalah colornya. Ini berupa data kayak berbentuk apa namanya? Data mapping ya. Jadi listnya berupa mapping. Nah, kalau berupa mapping gini, data ini itu kita nggak bisa masukin di sini ya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia list of mapping bukan list of widget. Kalau misalnya widget itu bentuknya udah berupa kelas nih. Sedangkan ini bentuknya berupa masih data. Nah, gimana caranya kita bisa mengakses data ini mengubah ke bentuk kotak warna? Ya, misalnya kayak gini. Di sini ini kita nggak perlu lagi nih misalnya ya, teman-teman udah paham gini. Kalau list of widget langsung dimasukin ke sini nggak jadi masalah. Items gitu nggak jadi masalah ya. Kenapa nggak masalah? Karena si children ini butuhnya sebuah widget, di mana tadi widgetnya adalah kotak-kotak yang kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau misalnya di sini kita mau pasangnya adalah datanya berbentuk kayak database gini, masih berupa data mentah gitu ya, bukan berupa widget, gimana caranya? Misalnya ini kita hapus ya. Berarti yang kita mau pasang di sini adalah data nih, kita copy. Ini belum bisa. Nah, kita ada materi yang namanya mapping collection. Mapping collection itu mapping sebuah list di sini. Kita berupa mapping di sini. Ya. Jadi, apa yang kita mapping? Nanti ujung-ujungnya kita disuruh berbentuk list of widget. Jadi di sini adalah widgetnya, bentuk widgetnya nanti kita mau pasang kotak warna ya. Satuan nih, teksnya dari mana? Dari si data ini, dari E-nya ini nih. E ini adalah berbentuk satuan kayak gini ya. Jadi ini di looping sampai 10, tergantung banyaknya. Berarti kita punya E kayak gini berbentuk mapping. Nah, tinggal pasang kayak gini aja. Teksnya berbentuk di sini judulnya adalah teks ya, datanya. Kemudian warnanya ini kita enterin dulu kayak gini. Warnanya itu kita ambil E dari color ya, tergantung judul kita yang pakai di sini. Nah, ini bisa nih ya. Cuman ini masih error karena mapping ini baru di mapping ke bentuk satuan widget kayak gini. Nah, kalau kita mau di sini butuhnya list, maka kita masukin ke dalam sebuah list. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Nah, cuman ini bedanya adalah kita memapping sebuah collection atau memapping sebuah data berbentuk masih bahan baku nih. Ya, masih berbentuk database gitu. Belum berbentuk widget. Nah, kalau mengubah ke widget dari data berbentuk mapping ke bentuk widget ya, persatuannya itu kita mapping, ini adalah satuannya. Kemudian kita ubah ke bentuk list biar dia jadi data list ya, list of widget sekarang. Nah, seperti itu ya. Ini adalah materi tentang
mapping. Ya mungkin pembahasannya sampai sini aja, kita next ke materi selanjutnya.